Kembali lagi di podcast Kesel Aja. Tetangga itu kayak gabungan antara temen sama keluarga sebenarnya gitu. Dia kenapa kayak temen? Karena kita nggak ada hubungan darah sama mereka, ya kan? Tapi dia kenapa kayak keluarga? Karena kita nggak bisa milih tetangga kita siapa gitu. Nggak bisa tuh kita rencanain kayak gue mau tetangga nama Raffi Ahmad gitu, atau kayak sama Willy Salim lah gitu. Nggak bisa kan? Tergantung siapa yang kebetulan tinggal di samping kita aja gitu. Walaupun mungkin seru juga tetangga nama Willy Salim kan, setiap lewat bukan dibasa-basin, "Pak mampir," bukan gitu, tapi "Pak udah follow belum?" gitu kan, seru juga ya. Dan tetangga itu sebenarnya kayak emergency call orang juga gitu. Misalnya ada ibu-ibu nih mau masak jam 3 pagi terus dia kekurangan garam gitu. Yang bisa bantu kan ya yang di sampingnya dia udah. Maupun nih ibu-ibu punya keluarga 1000 orang nelayan yang kena air laut tiap hari bisa ngambil garam kapanpun juga tetap aja gak bakal bisa nolong. Yang bisa nolong ya tetangganya ini. Intinya tetangga yang baik tuh bisa bikin hidup kita jadi lebih indah. Tapi tetangga yang toksik itu juga bisa ngancurin mood kita. Karena kan gak semua tetangga sama gitu. Ada tetangga yang ketika kita lewat dia senyum, nyapa, nanya apa kabar gitu kan. Halaman kita berantakan dirapihin sama dia. Tapi ada juga tetangga-tetangga yang halaman kita berantakan gak dia rapihin, malah hidup kita dia berantakin. Karena tetangga itu kayak beli mystery box ibaratnya gitu ya kan. Ibaratnya lu main Dota tuh lu kayak milih hero random gitu. Karena kayak lu beli rumah atau sewa kosan nih, lu bisa lihat tuh infonya tuh, bangunannya kayak gimana ya kan, kawasannya kayak gimana, luasnya berapa, itu kan bisa dilihat infonya. Tapi kan nggak ada info tetangganya toksik apa enggak, isi kepala tetangganya kayak gimana, itu nggak bisa ditebak, bener nggak? Gue disclaimer dulu ya, mungkin ini gue nggak ngalamin langsung gitu. Gue dari zaman gue kecil banget tinggal sama kakek gue, abis itu bokap gue, orang tua gue beli rumah sendiri gitu, terus gue tinggal di sana sampai sekarang. Gue tinggal di apartemen sama bini gue nggak pernah dapet tetangga yang toksik gitu. Semua selalu baik sama gue. Jadi tetangga-tetangga yang bakal gue ceritain ini tuh ya gue dapet dari berita atau dari cerita-cerita teman ke gue aja gitu. Untungnya nggak ada yang pernah gue alamin langsung. Gue disclaimer itu dulu di depan. Dan kita mungkin nggak bahas kelakuan di sini. Jadi kita nggak bahas tetangga yang parkir mobil sembarangan, atau yang nongkrong main gitar sama temen-temen sampai jam 3 pagi, atau tetangga yang suka nutup jalan kalau lagi ada hajatan. Nggak kayak gitu. Kita spesifik bahas tetangga-tetangga yang suka ngegibah gitu. Tetangga yang suka ngegosip, bisik-bisik berisik tetangga. Karena kadang gibahnya tetangga nih ngalahin semua acara gosip yang ada di dunia. Kayak pagi-pagi ambiar, mungkin kalau ngelihat mereka juga bakal mikir, kayaknya nama acara kita pagi-pagi aja ya, karena mereka lebih ambiar men. Setajam silet juga mungkin ngelihat mereka bakal ngerasa kayak kita nggak tajam, ternyata kita cuma setajam kayak pisau plastik doang. Mereka tuh kayak acara kiss gitu, kisah seputar selebriti ya kan. Bedanya nggak ada yang selebriti dan nggak ada kisahnya juga. Kadang-kadang cuman asumsi-asumsi tolol di kepala brengsek mereka aja yang muter-muter. Tapi inilah contoh-contoh gibah-gibah toksik tetangga yang ada di masyarakat. Pertama, tetangga kepo harta. Biasanya nih ada satu tetangga yang sukses, entah tahu-tahu dia beli mobil baru lah, atau renovasi rumah, atau beli burung elang kayak, atau apa, terserah sebenarnya. Karena itu urusan dia ya kan. Tapi tiba-tiba ada tetangga yang gibahin. Itu duit dari mana coba sebanyak itu? Pasti pesugihan itu. Pasti korupsi itu mah. Paling nipu orang yang gitu-gitu. Pasti ini pasti itu. Enggak ada yang pasti. Yang pasti cuma satu, lu bacot. Ya tetangga lu sukses aja gitu, udah terima aja begitu. Kenapa sih? Kenapa harus langsung nyari jeleknya di mana gitu? Brengsek bener. Bisa aja dia emang kerja keras, atau bisnisnya lagi bagus, atau habis dapat warisan, atau habis menang Who Wants to Be Millionaire kayak, atau apa ya, bodo amat urusan dia. Ngapain lu urusin? Kenapa nggak lu tanya aja, wah keren nih mobil dapat dari mana? Siapa tahu gue bisa belajar juga biar bisa beli juga. Kenapa nggak kayak gitu? Lu kan bisa begitu, tapi lu nggak milih kayak gitu. Lu malah milih buat ngomongin dia di belakang. Berarti kan lu bukan kepo soal harta sebenarnya, lu kepo soal jeleknya hidup orang lain. Padahal yang jelek tuh cuma pola pikir lu doang. Kemarin kayaknya naik motor deh dia deh, kok sekarang mobilnya 2, pasti babi ngepet. Enggak, otak lu yang ngepet. Kenapa nggak bisa banget ngelihat orang seneng gitu? Emang kalau tetangga beli barang baru tuh harus lapor sama lu gitu, harus ngasih lihat laporan keuangannya, slip gajinya, mutasi rekeningnya harus dilaporin ke lu. Lu orang pajak, petugas keuangan lu apa gimana? Pak Purbaya aja gue yakin gak gitu-gitu banget sama tetangganya. Itu kan udah pasti dengki, bener nggak? Mereka pasti nggak beneran peduli sama barangnya. Mereka cuma nggak terima aja ada orang yang hidupnya di samping mereka, tinggalnya di samping mereka, tiba-tiba hidupnya lebih naik dari mereka. Mereka nggak terima itu. Makanya langsung dicari celah jeleknya di mana, dicari kemungkinan jahatnya di mana. Karena kalau ternyata tetangga itu sukses secara halal dan normal, itu nyakitin buat mereka. Brengsek kan? Biasa aja lah gitu. Tetangga beli mobil baru ya bagus, siapa tahu lu bisa nebeng. Tetangga renov rumah ya bagus, lingkungannya jadi makin rapi gitu kan, nggak berantakan kayak sifat lu. Lagian lu nanya-nanya seakan-akan di kesuksesan dia tuh lu kayak ada andil aja gitu. Seakan-akan kayak lu tuh pernah minjemin modal atau
nemenin pas susah, atau nemenin dia ngerintis, nemenin dia lembur pas kerja awal-awal gitu. Padahal lu nggak ada di situ semua, lu cuman kebetulan tinggal samping dia aja udah. Kecuali tetangga lu dapat duit dari lu, tiap lu gajian dia minta jatah berapa persen dari lu gitu. Terus tiap lu beli barang lu juga harus bayar potongan lagi ke dia. Terus mutasi rekening lu juga dia harus tahu gitu. Tapi kan tetangga lu nggak kayak gitu, dia kan tetangga bukan pemerintah. Lu tahu orang yang ngeliat tetangganya sukses dikit langsung nuduh pesugihan. Ini yang mereka pengen denger. Iya bener, lu bener pasti pakai ilmu hitam memang. Pasti, lu bener tolol maksudnya. Dan lu ngomongin tentang harta orang ini ke semua warga di sini, itu pasti karena lu peduli kan? Gak mungkin sama sekali karena lu iri, gak mungkin lah. Lu kan lebih sukses dari dia. Sukses buang-buang waktu maksudnya. Ya kan fokus orang kan beda-beda. Ada yang nyari duit, ada yang nyari ketenangan, ada yang nyari aib orang lain. Kayak lu beda-beda lah. Nanti kalau lu ulang tahun, gue kasih hadiah jam yang gede ya. Ya biar lu sadar kalau lu kebanyakan waktu luang. Tetangga toksik kedua, tetangga kepo cewek pulang malam. Biasanya nih ada satu cewek cakep di suatu komplek atau perumahan gitu. Terus dia suka pulang malam, dianterin naik mobil. Nah langsung dia muncul tuh skenario brutal dari tetangga-tetangga sekitar. Yang nganterin beda-beda mulu mobilnya, nggak mungkin taksi online. Pasti dia ganti-ganti cowok terus. Ih pasti dia pergaulan bebas tuh. Orang setiap ngambil GrabFood aja bajunya nggak sopan terus ke depan rumah. Orang kuliahnya aja nggak bener, gaji juga segitu-segitu aja. Masa iPhone 17 Pro Max pasti dia main sama om-om. Bodoh amat, bukan urusan elu. Yang boleh marah cuman emaknya sama bapaknya doang. Lalu siapa? Nggak pernah positive thinking gitu. Nggak pernah kayak oh itu teman kantornya kali ya, atau itu sepupunya kali. Nggak pernah. Selalu ngarahnya ke pergaulan bebas lah, ke dia cewek nggak bener gitu. Kayak paling bener aja hidup lu. Nggak lu tetangga apa koordinator taksi gitu? Kok lu ada waktu ngafalin mobil yang nganterin pulang? Nggak sekalian lu hafalin platnya atau lu catat brand-brandnya apa aja gitu? Nggak paham banget otomotif kayaknya lu itu. Om Mobi gue yakin juga nggak gitu-gitu banget sama tetangganya. Udah gitu yang gini-gini biasanya alibinya tuh sok khawatir gitu, sok kasihan, sok kayak kasihan orang tuanya. Padahal emang nggak peduli juga, emang demen aja ngebayangin hidup orang lain tuh jelek. Karena kalau ternyata cewek itu baik-baik aja, hidupnya bener, kerjanya halal gitu, mereka tuh kayak nggak rela, mereka tuh kayak nggak terima. Misalnya itu cewek udah dia kebetulan cakep dan emang suka pulang malam gitu doang tuh kayak nggak masuk akal buat mereka. Maksudnya ngapain juga lu malam-malam buka gorden rumah lu buat mantau cewek ini pulang jam berapa, dianterin mobil apa, pakai baju apa? Nggak kenapa nggak nge-scroll TikTok aja kayak, atau nonton Dracin gitu, atau apa kayak tidur aja, tidur. Lu bangun juga cuman bikin masalah doang, goblok. Entah ya, masalah ini juga kayaknya rada seksis gitu. Kayaknya ini terjadi ke cewek doang. Kayaknya kalau cowok yang pulang malam kayaknya nggak ada gibah-gibah kayak gini, bener nggak? Malah mungkin kalau cowok tuh malah dianggapnya kayak kerja keras. Oh pulang malam lembur nih, pasti nih dia pasti lagi berjuang gitu, bener nggak sih? Dan gue nggak tahu ini di Indonesia doang atau di dunia ya. Gue nggak tahu Billie Eilish gitu misalnya, atau artis-artis Hollywood waktu masih merintis tuh digibahin juga sama tetangga-tetangganya apa enggak tuh nggak tahu gue. Lihat tuh si Eilish deh, udah rambutnya diwarna-warnain, pulang malam mulu, pasti pergaulan bebas. Lihat tuh si Taylor, udah pulang malam mulu, ganti-ganti cowok terus lagi yang nganterin. Kemarin John Mayer, sekarang vokalisnya 1975. Gue nggak tahu apakah mereka pernah dituduh pergaulan gak bener juga sama tetangganya apa enggak gitu, nggak tahu gitu. Karena kan ya agak kasihan kalau mereka dituduh pergaulan gak bener di Hollywood gitu. Karena kan yang pergaulan di Hollywood beneran gak bener kan sebenarnya P. Diddy sama Jeffrey Epstein. Kekepoan ketiga biasanya nih ada tetangga jarang keluar rumah gitu, di rumah mulu, terus dibilang sombong banget sih, nggak pernah ngumpul sama kita. Dia mah kalau acara-acara tetangga nggak pernah ikut, dasar sombong. Nggak sombong kenapa? Fuck. Kecuali lu lagi nongkrong di pinggir jalan, dia lewat naik Ferrari, terus buka kaca teriak, "Hei orang-orang miskin, apa kabar?" Itu baru sombong. Lu lagi pada ngantri beli takjil gitu, terus dia keluar rumah bawa daging wagyu ditimpukin ke muka lu pada. Nih makanan orang kaya nih, itu baru sombong. Kalau perkara dia nggak pernah ngumpul, dia emang sibuk kali, atau mungkin emang introvert gitu, atau mungkin emang malas main sama lu pada. Kenapa malas? Ya karena sifat lu pada kayak begini. Selama dia lewat masih nyapa, masih bilang misi, masih ada iuran warga, dia masih patungan, nih biarin aja lah. Perkara dia mau ikut nongkrong apa enggak ya urusan dia. Emang semua orang harus main sama lu, semua harus jadi temen lu gitu, semua orang harus mau ikut ngegibah bareng sama lu gitu, kagak kan, goblok. Kalau lu ngerasa dia sombong, berarti lu ngerasa lu lebih baik dari dia kan, lu lebih humble, lebih merakyat gitu. Lu ngerasa level lu tuh di atas dia,
Nah justru itu definisi sombong yang sebenarnya. Lu yang sebenarnya sombong, bukan dia. Tolol. Oke, itulah ya keberisikan bisikan tetangga yang toksik banget. Kalau lu punya kebisikan tetangga lain, boleh tulis di kolom komentar. Atau kalau lu mau cerita panjang, kirim email ke suratkesalaj@gmail.com. Karena nih podcast Kesal Aja insya Allah akan tayang rutin lagi setiap hari Minggu sekarang. Dulu kita hari Senin, kita pindah ke hari Minggu sekarang ya kan. Karena supaya kita mau gantiin kartun pagi-pagi yang kita tonton pas kecil. Kita pas kecil minggu pagi nonton kartun. Nah sekarang karena kita udah gede, kita minggu pagi dengerin tentang kebrengsekan masyarakat aja gitu ibaratnya. Pas kecil kita minggu pagi ngelihat Doraemon pakai kantong ajaib. Nah kita sekarang ngelihat kelakuan masyarakat ajaib minggu pagi. Gitu lah ibaratnya ya. Oke, sampai ketemu di Kesal. Bang. Hah? Ini tetangga sebelah lo kayaknya habis beli mobil baru ya? Samping sini. Iya, gue lihat di parkiran tadi kayaknya mobilnya baru dia, mobil mahal gitu bang. Babi ngepet kayaknya tuh.